Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, pada manfa'a bi ulumi wa barakati wa nafahati wa madatihi wa karamati fid darini, amin. Wa za'ama Ibnu Salah menegaskan, za'ama artinya menduga, maknanya berpendapat, oleh Imam Ibnu Salah, sihhata waqfil ma'i, sah hukumnya mewakafkan air, ikhtiyarun lahu, ikhtiyarun lahu. Apa makna ikhtiyarun lahu? I'rabnya untuk apa? Posisi i'rab ikhtiyarun untuk apa? Maaf, nanti za'mu itu mubtada, bukan fi'il madhi. Barisnya wa za'mu Ibni Salahi sihhatal waqfil ma'i ikhtiyarun lahu. Kita antum, tadi antum baca apa? Za'ma. Nah, dia mubtada bukan fi'il madhi. Jadi za'mu mubtada, ikhtiyarun khobar za'mu. Jadi anggapan Imam Ibnu Salah, sihhatal waqfil ma'i, sah hukumnya mewakafkan air, ikhtiyarun lahu, itu pendapat pribadi bagi beliau, itu kepilihan, artinya pilihan baginya Imam Ibnu Salah. Bukan beliau berpendapat atas nama ulama secara umum, tapi adalah pendapat pribadinya Imam Ibnu Salah. Kenapa? Karena syarat barang wakaf adalah barang yang kekal ainnya setelah dimanfaatkan. Maka tidak boleh mewakaf uang, wakaf uang. Maka kotak infak itu mestinya tulisannya infak sedekah, infak sedekah hibah hadiah. Enggak boleh disebut infak, maaf, enggak boleh disebut wakaf. Karena berwakaf mesti benda. Benda itu kita miliki, kemudian ainnya kekal, manfaatnya ada. Berarti kalau mau wakaf lilin nggak boleh, wakaf beras nggak boleh, wakaf minyak goreng nggak boleh, wakaf uang nggak boleh. Kalau mau wakaf ke masjid berupa uang, maka kita tanya kepada pengurus apa yang diperlukan, atau kita wakilkan kepada pengurus membeli apa yang diperlukan. Setelah barang dibeli, maka baru diikrarkan niat wakaf. Ini saya wakafkan untuk orang tua, ini saya wakafkan untuk diri pribadi ke masjid. Lalu bagaimana dengan air? Kalau Sayyidina Utsman bin Affan itu beliau bukan mewakafkan air, tapi mewakafkan sumur yang menghasilkan air. Kalau mewakafkan air, menurut pendapat jumhur tidak boleh. Lalu ada Imam Ibnu Salah mengatakan boleh. Diteliti oleh Imam Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in, mengatakan ikhtiyarun lahu, itu pendapat pilihan beliau sendiri. Nah, wa yasihu waqful maghsubi, sah hukumnya mewakaf barang yang dirampas. Wa in ajaza an takhlisihi, walaupun dia tidak mampu untuk membebaskannya barang, menebusnya barang.
barang dirampas, dia rampas semen 5 karung, dia curi semen 5 karung, kemudian dia wakafkan, maka wakaf-wakaf dari koruptor itu sah hukumnya. Nah, diambil uang negara, dibelikan pasir, diwakafkan ke masjid. Dicuri uang negara, dibelikan semen, wakaf ke masjid. Hukumnya sah. Nah, kalau begitu pihak masjid terima saja dari mana saja, karena hukumnya sudah sah. Wa in ajaza, walaupun orang itu tidak mampu untuk menebusnya, walaupun dia tidak mampu untuk menebus barang itu, mentakhlisnya, menyelesaikannya. Wa waqfil uluwi dunas sufla masjidan. Nah, itu kemana lagi di ataf? Ay yasihu waqful uluwi faqat. Nah, berarti atafnya kepada waqful mausubi. Ulangnya wa yasihu. Wa yasihu waqful uluwi. Sah mewakafkan bagian atas, tidak bagian bawah, sebagai masjid. Bagian atas bukan bagian bawah sebagai masjid. Bagian atas apa yang dimaksudkan? Lihat syarahnya di dalam. Yasihu wuqul uluwi faqat min darin aw nahwiha duna sufliha. Jadi sah mewakafkan bagian atas rumah, bagian atas gedung untuk masjid, tidak bagian bawah. Nah, kalau model ini betul konsepnya pasar Tanah Abang. Pernah Tanah Abang? Itu bagian atas pasar itu masjid. Puncak paling atas sekali masjid. Tapi antum pergi ke PA. Nah, masjidnya di mana? Di bawah. Nah, lihat hukumnya di sini. Tidak sah mewakafkan bagian bawah dari bangunan untuk masjid. Kalau mau mewakafkan bangunan, bahagian dari satu bangunan untuk masjid, maka yang sah diwakafkan bagian atas. Bagian atas. Jadi kalau dilihat kacamata hukum, lebih fakih orang Tanah Abang daripada yang mendirikan Plaza Andalas, karena masjidnya di bawah. Nah, secara zahir, jadi secara kenyataan itu kan kebetulan. Nah, kebetulan saja sah. Jadi kalau yang mau bikin pasar swalayan, mau bikin supermarket, mau bikin hotel, kalau mau buat masjid sebagai wakaf, itu di paling puncak paling atas, jangan di paling bawah. Nah, wal aujahu sihatu waqfil musya. Pendapat yang kuat, sah hukumnya mewakaf barang tercampur. Barang tercampur itu maksudnya hak kita yang bercampur dengan kawan. Misalnya ada 10 orang membeli 1 hektar tanah, masing-masing dengan saham 10%. Maka satu dari pemilik saham ini mewakafkan haknya untuk masjid. Kata dia, jatah saya 10 bahagian 1/10 dari tanah tersebut saya wakafkan untuk masjid. Maka pernyataan itu hukumnya sah. Wa in qalla, walaupun nilainya sedikit. Ternyata 1/10 dari 1 hektar, 1 hektar itu 10.000 meter. 1/10 1000 meter, dah cukup. 1000 meter itu bisa bikin masjid besar. 30 kali 30 900. Besar tuh 30 kali 30. Ini dia beli tanah cuman 100 meter. Dibeli 10 orang. Maka satu orang 10 meter. Jadi satu orang yang 10 meter katakan jatah saya 10 meter tanah di situ, saya wakafkan untuk masjid. Apa hukumnya? Sah. Maka menjadi masjid lah yang 10 meter itu.
10 meter berapa bisa buat masjid? 3 kali 5 15, 3 kali 3 3 kali 3 lebih dikit. Atau kayak masjid Berok 2 kali 5, lebarnya 2 meter, panjangnya 5 meter. Hukumnya sah. Setelah diwakafkan, wa yahrumul muqtufi alal junubi, haram menetap di tanah itu, bukan di masjidnya, di tanah itu terhadap orang junub. Walaupun tanahnya belum dibangun, walaupun tanahnya kecil, kalau sudah dibilang wakaf untuk masjid, maaf, wakaf jadi masjid. Ini wakaf jadi masjid, bukan wakaf untuk masjid ya. Karena beda hukumnya wakaf untuk masjid yang wakaf jadi masjid. Kalau kita katakan ini tanah saya ini saya wakafkan jadi masjid, maka semuanya harus masjid, nggak boleh WC di dalam. Maka belum terbangun pun sudah boleh iktikaf di situ. Orang junub nggak boleh masuk, najis nggak boleh ada. Tapi kalau dikatakan saya wakafkan untuk masjid, maka apa yang dibangun itulah masjid. Sementara sekitarnya keperluan masjid. Karena bahasanya untuk. Di sini bukan untuk, masjidan. Mawakaf musya wa inqala masjidan. Jadi masjid. Maka ketika dikatakan jadi masjid, haramlah menetap padanya tanah terhadap orang junub. Tagliban lil man'i, karena mentaglib bagi hukum dilarang. Maka permasalahan kita hari ini itu menilai sebuah bangunan itu dengan nama. Sebetulnya menilainya bukan dengan nama, tapi dengan niat. Bisa saja musola itu masjid, bisa saja masjid itu musola. Nah, masjid musola seperti masjid-masjid yang dibuat oleh supermarket. Dia niatnya buat itu untuk masjid atau tempat sholat. Kadang-kadang untuk masjid, nggak dipindah-pindah. Tapi kadang-kadang hanya sekedar tempat sholat, dikasih nama masjid. Nah, tahun ini sini ruangannya, besok pindah lagi tempat lain, ini jadi parkiran. Itu namanya tempat sholat. Maka tidak sah iktikaf, orang junub boleh tinggal di situ, karena itu tempat sholat. Tapi apabila dikatakan ini sawakaf untuk sholat, maka musola, walaupun namanya musola, tapi kalau tanahnya wakaf, itu hukum masjid. Maka dalam kitab kita, dalam istilah kitab fikih, ulama katakan masjid ghairu jami', masjid yang nggak ada salat Jumatnya. Kalau kita dalam redaksi kitab, itu nggak ada yang nama musola, nggak ada bahasa musola. Musola yang kita tumpahkan dalam hadis itu makna tempat sholat. Ketika dikatakan Nabi SAW keluar ke musolal id, tempat sholat id, yaitu di lapangan. Di waktu yang sama ada hadis mengatakan suruh keluar untuk menghadiri sholat id wanita-wanita berhaid, supaya mereka menyaksikan doa kaum muslimin, tapi mereka berada di tepi-tepinya supaya tidak mengganggu shaf. Kalaulah musolah itu maknanya tempat sholat, masjid, yaitu tanah wakaf, maka enggak mungkin orang berhaid disuruh hadir di tempat tersebut. Maka musola id adalah tanah lapang yang kadang-kadang digunakan untuk sholat id, kadang-kadang untuk keperluan yang lain. Nah, sekarang musola kita itu ada yang tanahnya wakaf, ada tanah yang dibeli oleh pengurus, dibeli oleh masyarakat, lalu mereka berniat ini jadi musola. Maka musola itu namanya masjid ghairu jami'. Wanita berhaid nggak boleh ada di situ. Guru TPA yang berhaid nggak boleh ngajar di situ. Anak TPA yang sudah berhaid nggak boleh belajar di situ. Itu disebut dengan masjid ghairu jami'. Nah, jadi berbicara, maaf,
menilai sebuah bangunan ibadah itu tergantung kepada niat, bukan kepada nama. Khair. Nanti akan lebih jelas yang pembahasan ke depan. Wa yumna'u i'tikafun, dan dilarang i'tikaf. Nah, di tanah yang sudah diwakafkan jadi masjid, haram menetap bagi orang berjunub dan dilarang i'tikaf. Maksud dilarang i'tikaf, kalau ada orang niat i'tikaf lalu dikerjakan di situ enggak sah. Wa salatun fihi, dan dilarang salat di sana. Min ghairi izni malikil manfaah, dari tanpa izin pemilik manfaat. Dari tanpa izin pemilik manfaat, karena dia belum dibangun. Maka di sini kita melihat ulama Imam Zainuddin Al-Malibari menerapkan satu konsep hukum, yaitu al-ihtiyatu minat tuqa. Berhati-hati itu bagian daripada ketakwaan. Kalau di sisi junub kita larang supaya nggak ada yang berdosa. Kalau untuk i'tikaf dan sholat juga kita larang, nggak boleh di situ kalau nggak ada izin. Jangan-jangan nanti sholatnya tidak sah, i'tikafnya nggak sah. Jadi menempatkan masyarakat pada posisi yang aman dalam ibadah. Nah, itu penting konsep ini bagi para ulama. Dalam kaidah usul dikatakan apa judulnya? Al-harim lahu hukmu ma huwa harimun lah. Sesuatu yang berdekatan dengan sesuatu, maka sesuatu itu memiliki hukum yang sama dengan sesuatu tersebut. Contoh, teras masjid. Teras masjid adalah harim masjid, maka hukum teras masjid adalah hukum masjid. Nah, teras mana yang dimasukkan? Yaitu teras yang ketika dibangun, yang ketika masjid dibangun dia nggak dibangun. Lain halnya teras yang dibangun bersamaan dengan masjid, itu adalah masjid. Bagaimana kita menilainya teras itu bersamaan dengan masjid? Dia keramiknya. Kalau keramik dasar masjidnya sama dengan keramik terasnya, berarti itu sama dibangun. Seperti Masjid Raya Ganting. Kita lihat di dalam untuk luar sama, maka itu nggak ada perbedaan hukum. Itu teras masjid tetap namanya masjid. Nah, sekarang yang kita akan yang dipermasalahkan itu adalah teras yang dibangun belakangan, yang kita tidak tahu pasti orang membangun itu niatnya jadi masjid atau niatnya di teras. Nah, itu permasalahannya. Maka kaidah usulnya al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lah. Tafal belum. Sesuatu yang berdekatan dengan sesuatu, maka sesuatu itu punya hukum dengan sesuatu tersebut. Nah, salam. Geser Abu Bakar. Maka kata ulama, teras itu adalah hukum masjid. Teras itu memiliki hukum masjid. Kalau di segi hal-hal dilarang, tapi tidak memiliki hukum masjid di segi hal-hal ibadah. Kalau i'tikaf apa hukumnya di teras? Kita katakan nggak sah. Tapi berjual beli di teras dilarang. Orang berjunub di teras masjid dilarang. Nah, i'tikaf tidak sah. Titik. Bi waqaftu. Bi muta'ala dengan pada halaman sebelumnya soha waqfu ainin mamlukatin tufidu wahya baqiyatun bi waqaftu. Sohal waqfu bi waqaftu, itu muta'allaknya. Maka setiap huruf jar itu ada muta'allak. Pastikan muta'allaknya, baru benar pemahaman redaksinya.
Sahal waqfu, sah hukum wakaf dengan cara mengucapkan waqaftu. Berarti wakaf berhajat kepada sigat, ijab, qabul. Maaf, ijab dulu, qabul ntar kita lihat. Jadi wakaf berhajat kepada sigat dengan ucapan waqaftu atau dengan ucapan sabbaltu. Patin sabbaltu, aku jadikan fi sabilillah. Nah, sabbala, sabbaltu aku jadikan di jalan Allah. Itu mana sabbaltu. Habastu aku tahan. Kada ini itu boleh isyarat kepada tanah, boleh kepada benda-benda yang ainnya kekal. Ala kada atas ini itu keperluan untuk masjid, untuk fuqara, untuk yatim, untuk panti, ala kada. Habbastu kada, aku tahan ini, lokasi tanah ini, ala kada, di atas kepentingan ini, masjid, musola dan sebagainya. Atau ardi mauqufah, tanah aku diwakafin. Atau waqfun alaihi, ardi waqfun alaihi. Jadi au waqfun atau kepada mauqufatun. Ulang ambilnya, ardi waqfun alaihi, tanahku wakaf terhadap si fulan. Walau qala, jikalau seseorang pemilik atau seseorang berkata, tasaddaqtu bikada ala kada sadaqatan muharramatan au mu'abbadan au sadaqatan la tuba'u la tuhabu au la turasu fasarihun fil asahi. Jikalau seseorang berkata, aku bersedekah dengan sekian. Dengan sekian maksudnya benda yang kekal ainnya. Ala kaza, di atas demikian. Demikian maksudnya perkara yang bermanfaat. Masjid, musola, panti asuhan. Sedekatan muharramah, sebagai sedekah yang dihormati. Nah, sedekah yang dihormati. Dihormati dalam artian harus dijaga, nggak boleh dipergunakan kecuali dengan tujuan yang diniatkan oleh orang yang bersedekah. Atau mu'abbadah, sedekah yang tahan lama. Atau sedekah yang tidak boleh dihibahkan. Atau sedekah yang tidak boleh diwarisi. Fasarihun, sarihun i'rabnya khabar, mubtada'nya adalah hiya, maka dianya, atau huwa, maka dianya, semua kata-kata yang telah disebutkan itu adalah sharih menurut pendapat as-shah. Nah, apa itu pendapat as-shah? Pendapat murid Imam Syafi'i, yang pendapat keduanya, pendapat kedua dari pendapat mereka itu dalilnya kuat. Nah, itu namanya as-shah. Nah, jadi beberapa sigat wakaf yang sharih. Contoh waqaftu, sabbaltu, habastu, ardi mauqufa, ardi waqfun alai, tasaddaqtu sadaqatan muharramah, sadaqatan mu'abbadah, sadaqata la tuba, sadaqata la tuha, sadaqata la turas. Nah, wa miznas saraih, di antara lafaz sarih, setiap akad itu ada sarih, ada kinayah. Sarih adalah suatu lafaz yang tidak bisa dimaknai yang lain. Sementara kinayah, lafaz yang memiliki makna tertentu, maka tujuannya bergantung kepada niat yang mengucapkan.
Ini termasuk lafaz sharih, yaitu ja'altu hadza masjidan. Aku jadikan hadzal makana, ini tempat, sebagai masjid. Dia tunjuk tanah dia seluas 0,5 hektar, dia katakan aku jadikan tanah ini sebagai masjid. Atau dia tunjuk ruko dia, aku jadikan tempat ini sebagai masjid. Maka dengan kata-kata tersebut fayasiru bihi masjidan, maka jadilah tempat yang dia tunjuk, apakah itu tanah atau bangunan, bihi, dengan sebabnya kata-kata ja'altu hadza masjidan, menjadi masjid. Wa illam yakul lillah, walaupun dia tidak katakan karena Allah. Wala ata bisyai'in mimma marra, walaupun dia tidak mendatangkan, maksud mendatangkan di sini melakukan, bisyai'in dengan sesuatu, mimma marra, dari perkara-perkara yang telah lalu, dari hal-hal yang telah disebutkan. Mana dia? Apa maksud mamarra? Lihat Fathul Mu'innya, i'anatut talibin, membantu yang sedang belajar. Kemana kembali dhamir mamarra? Dia tidak mengatakan la tuba, la tuhab, la turas. Walaupun dia tidak mengatakan tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak diwariskan. Itu mimma marra. Maka dia ucapkan hanya semata ja'altu hadza masjidan. Enggak perlu bahasa tidak dijual, tidak dihibah, tidak diwariskan. Hanya sebatas kata-kata ja'altu hadza masjid, langsung tempat itu jadi masjid. Kenapa? Li'annal masjida la yakunu illa waqfan, karena sesungguhnya masjid dia tidak akan jadi kecuali wakaf. Karena sesungguhnya masjid dia tidak akan jadi kecuali wakaf. Jadi sesuatu yang dikatakan masjid pasti wakaf. Tidak ada masjid yang tidak wakaf. Nah, ini bahaya berarti ini. Berbahaya bagi yang membangun mal-mal, hotel-hotel, supermarket ketika dikatakan ruang ini jadi masjid. Itu nggak boleh dirombak lagi, pasti wakaf ada itu. Nah, nggak boleh dipindah-pindah. Tapi kalau dikatakan untuk tempat sholat, nah itu boleh dipindah-pindah. Tapi kalau dikatakan masjid, itu langsung jadi masjid. Walaupun dia nggak sebut wakaf, dia langsung jadi wakaf. Kenapa? Karena masjid la yakunu illa waqfan. Sama dengan seseorang minta minum. Ketika seseorang minta minum, mesti diambilkan air, nggak bisa dengan yang lain. Kenapa? La yakunu syurbu illa ma'an. Karena nggak ada bahasa minum kecuali air. Nggak ada orang minum nasi. Nah, begitu juga dengan bahasa masjid. Kalau sudah dikatakan masjid, itu maknanya wakaf. Wa waqaftuhu lis-shalah. Kemudian kata-kata aku wakafkan akannya tempat untuk sholat. Kata-kata waqaftuhu lis-shalah sharihun fil waqfiyah, itu juga termasuk kalimat sharih dalam wakaf. Nah, maka mushola bisa jadi masjid. Mushola bisa jadi masjid ketika diucapkan oleh pemiliknya, ini saya wakafkan untuk sholat. Walaupun namanya mushola, tapi ketika tanahnya wakaf, maka itu jadi masjid. Wa kinayatun fi khususil masjidiyah. Kemudian kalimat itu menjadi kinayah di dalam pengkhususan masjid. Dan dia menjadi kinayah di dalam pengkhususan masjid.
Jadi kalimat waqaftuhu lis-shalah itu dalam bab wakaf jadi kalimat sharih, untuk jadi masjid menjadi kalimat kinayah. Kalau niat dia wakaf untuk masjid, wakaf untuk solat, niatnya masjid, jadilah masjid. Kalau dia katakan ini wakaf untuk solat, nggak ada terlintas untuk jadi masjid, maka jadilah wakaf saja, tidak jadi masjid. Sehingga kita katakan musola ada kemungkinan masjid, tapi nggak pasti. Maka untuk hati-hatinya memasuki musola bagi wanita yang berhaid harus memastikan status musola itu apakah hukum masjid atau tidak. Fala buddah min niyyatiha fi ghairil mawat, maka harus arti dasar la buddah tidak boleh tidak, la tidak buddah boleh tidak, tidak boleh tidak. Maka harus hukumnya dari meniatkannya, nya kembali domir kemana? Nah, masjidiyah. Maka harus dari meniatkannya masjid pada selain tanah mati, pada selain tanah mati. Tanah mati adalah tanah yang belum pernah digarap manusia dan belum pernah dimanfaatkan oleh manusia. Di dalam bab fikih ada satu bab mengatakan ihya'ul mawat, menghidupkan tanah mati. Menurut hukum Islam, menghidupkan tanah mati bagi umat Islam hukumnya boleh tanpa izin pemerintah. Tapi menurut hukum negara itu harus izin pemerintah, karena sudah dikatakan tanah dan air dan udara milik negara, maka harus ikut aturan pemerintah. Tapi di kampung-kampung itu nggak ada aturan pemerintah, bagian pelosok-pelosok, apalagi Sumatera jauh dari pusat pemerintahan. Jadi banyak lahan yang digarap jadi kebun karet, kebun sawit. Itu secara hukum Islam sah, secara hukum pemerintah tidak. Nanti kalau orang itu mati di akhirat dapat dosa enggak? Tidak ada dapat dosa. Karena apabila hukum syariah bertentangan dengan hukum pemerintah, kalau seseorang melanggar tidak ada aturannya di akhirat, tapi dia berurusan di dunia saja. Yang mau berurusan yang pemerintah dunia silakan, tapi nggak akan berurusan di akhirat. Contohnya biaya cukai, masuk ke Indonesia atau keluar dari Indonesia membawa barang yang harus kena biaya cukai. Kemudian dia punya cara barang itu nggak kena biaya cukai, dia lakukan cara tersebut. Apakah di akhirat dianggap mencuri? Tidak, karena Islam tidak menetapkan. Tapi kalau ketangkap oleh pemerintah barangnya disita, itu tanggung jawab masing-masing. Nah, jadi ada hukum namanya hukum dunia yang nggak sampai ke akhirat, dan ada hukum akhirat yang tidak diproses di dunia, dan ada hukum dunia akhirat. Fala budda min niyyatiha fi ghairil mawat, maka untuk menjadikan tanah sebagai masjid itu harus bergantung kepada niat. Menjadikan tempat untuk dijadikan sebagai masjid bergantung kepada niat untuk dijadikan masjid. Tapi selain tanah mati, kalau tanah mati kita katakan ini tanah sagarap untuk tempat solat, maka otomatis tanah itu jadi wakaf tempat solat, sekalian dia jadi masjid. Tapi kalau dia punya hall, kemudian nggak ada lagi peminat pemain di situ, maka dia katakan sejadikan hall ini untuk tempat solat atau sawakafkan untuk tempat solat, maka hallnya itu jadi masjid atau bukan? Nggak jadi masjid. Nah, nggak jadi masjid, tergantung niatnya. Wa naqala al-Qamuli, mengutip oleh Imam Al-Qamuli. Kita nggak kenal dengan biografinya, di dalam ada dijelaskan.
Ada? Enggak ada. Nah, untuk melihat dalam manaqib ulama Syafi'iyah. Telah mengutip oleh Imam Qaumuli dari Imam Ar-Ruyani. Wa aqarrahu. Imam Ar-Ruyani bukan hanya mengutip pendapat Imam Qaumuli, tapi beliau juga mengakui pendapat tersebut. Jadi kata Imam Ar-Ruyani, ini pendapat Qaumuli dan saya sependapat dengannya. Jadi ada orang mengutip pendapat seseorang tapi dia tidak mengakuinya. Nah, di sini beliau mengakuinya. Maka secara zahir kalau kita melihat seseorang mengutip pendapat seseorang yang lain, kita tidak boleh langsung memvonis orang itu sependapat dengan pendapat yang dia kutip. Dan itulah caranya ulama dalam mengutip pendapat. Lihat di sini. Naqalal Qaumuli an-Ruyani wa aqarrah. Nah, Imam Qaumuli mengutip pendapat dari Imam Ruyani dan beliau setuju dengan pendapat tersebut. Apa pendapatnya? Min annahu, dari sesungguhnya, law ammara masjidan kharaban walam yakif alatihi. Alatihi maf'ul bih, tapi karena dia jamak muannas salim maka tanda nasabnya kasrah. Sebetulnya dia bukan jamak muannas, tapi kalimat yang disamakan hukum dengan jamak muannas salim. Jadi mahmul ala jam'il muannatsis salim. Mirip begitu. Lau ammara, jikalau seseorang membangun kembali. Ammara, membangun kembali. Kalau membangun dari dasar bahasa Arabnya apa? Bana. Man bana masjidan banallahu baitan lahu fil jannah. Bana, membangun dari awal. Kalau ammara itu membangun masjid yang sudah hancur. Lau ammara, jikalau seseorang membangun kembali masjidan kharaban, masjid yang sudah roboh. Walam yakif alatihi, dan dia tidak mewakafkan alat-alatnya. Alat-alat maksudnya di sini adalah materialnya. Jadi dia bangun dengan batu batanya, dia bangun dengan keramiknya, dia bangun dengan besinya, dia bangun dengan kayu mengayunya, punya dia sendiri. Tapi dia enggak niat ni wakaf. Enggak ada niat wakaf sama sekali. Kanan ariyatan lahu, adalah semua material itu pinjaman ke masjid. Nah, pinjaman ke masjid. Kalau sempat masjid tersebut tidak dikelola sesuai dengan ideologi dan kepercayaannya, maka dia boleh ambil lagi. Saya bongkar barang-barang saya. Nah, yarji'u fiha mata sya'a, dia boleh mengambil kembali padanya material apa kapan saja dia mau. Intaha, habislah pernyataan Imam Al-Qaumuli. Wala yasbutu hukmul masjidi min sihatil i'tikafi, tidak mesti hukum masjid dari sah i'tikaf, dan haram menetap bagi orang junub. Tidak mesti hukum masjid dari sah i'tikaf dan haram menetap bagi orang junub. Lima udifa minal ardil mawkufa haulahu, bagi sesuatu yang disandarkan, udifa, atau yang ditambahkan dari tanah yang diwakafkan sekitarnya masjid. Idza tija ila tausiatihi, apabila diperlukan untuk peluasannya masjid. Alama aftabi syekhuna, sesuai dengan pendapat yang berfatwa dengannya oleh Syekhuna Ibnu Ziyad wa ghairuhu, dan yang lainnya. Nah, coba dicermati apa maksudnya itu. Tidak mesti hukum masjid dari sah i'tikaf dan haram menetap bagi orang junub, bagi tempat-tempat yang ditambahkan, udhifa, ditambahkan,
dari tanah yang diwakafkan di sekitar masjid apabila dibutuhkan untuk memperluasnya masjid sesuai dengan fatwa yang sah. Apa hukumnya orang berjunub tinggal di situ? Haram. Nah, dengan sahnya i'tikaf, haramnya menetap, itu tidak memastikan hukum masjid. Tidak memastikan hukum masjid. Maka tanah tambahan itu masjid atau bukan? Enggak mesti. Bukan jawabannya. Enggak mesti. Kalau orangnya membangun, orang yang membeli tanah niat wakafnya untuk masjid, jadi masjidlah dia. Kemudian orang yang mendirikan bangunan niatnya membangun untuk masjid, maka jadi masjidlah tanah tersebut. Tapi apabila orang yang mewakafkan tanah itu, dia tidak ada niat untuk menjadi masjid, tapi niat untuk perluasan masjid, supaya masjid itu kalau penuh bisa orang solat ke kiri atau ke kanannya. Bapak niatkan jadi masjid itu tidak, cuma untuk tempat solat saja, untuk perluasan masjid. Maka i'tikafnya sah, menetap di situ bagi orang junub haram, tapi tanah perluasan itu tidak jadi masjid. Jadi tidak ada talazum antara hukum masjid dan hukum i'tikaf. Tidak ada talazum antara hukum masjid dengan orang junub haram menetap. Nah, tempat itu haram orang junub menetap. Apakah itu masjid? Belum tentu. Orang junub enggak boleh situ, haram hukumnya. Masjid itu berarti enggak mesti. Nah, bisa saja masjid, bisa saja tidak. Berarti ada perluasan hukum untuk haramnya orang berjunub menetap, bukan mesti masjid, tapi tanah wakaf untuk solat. Nah, tanah wakaf untuk solat juga haram orang berjunub menetap di situ, juga boleh i'tikaf. Jadi i'tikaf boleh di mushola di siang bulan Ramadan. Boleh i'tikaf di mushola. 10 terakhir di bulan Ramadan kita di i'tikaf mushola saja. Jangan di mushola, enggak sah i'tikaf, harus di masjid. Boleh di i'tikaf di mushola. Nah, boleh atau enggak? Kalau tanahnya wakaf boleh. Nah, diwakafkan untuk tempat solat, maka i'tikaf sah di situ, tapi itu bukan masjid. Maka wanita berhaid enggak seenaknya aja duduk di musola. Enggak apa-apa, ini kan musola. Musola kan enggak haram bagi orang haid. Yang haram itu masjid. Enggak mesti. Bisa saja ada tempat haram bagi orang haid, tapi bukan masjid, yaitu tanah wakaf untuk solat. Itu fatwa daripada Syekhuna Ibnu Ziyad dan juga ulama yang lainnya. Ulama yang lainnya siapa? Enggak ada juga dijelaskan. Wa ulima mimma marrah, diketahui dari penjelasan yang telah lalu, annal waqfa la yasihu illa bilafzin. Sesungguhnya wakaf tidak sah kecuali dengan lafaz. Sesungguhnya wakaf tidak sah kecuali dengan lafaz. Maka kalau kita rujuk kembali pembahasan dalam bab salat, seseorang dalam solat lalu dia melafazkan suatu ucapan yang kepada ucapan itu bergantung sebuah ibadah yang mesti diucapkan, maka ucapan itu tidak membatalkan solat. Dalam i'anah juga Fathul Mu'in, apabila seseorang sedang solat lalu dia ucapkan satu kata-kata yang kepada kata-kata itu bergantung kesahan satu ibadah, maka ucapannya itu tidak membatalkan solat. Contohnya,
wakaf. Dia sedang sholat duha, Allahu Akbar, tapi tetap dalam catatan bahasa Arab, bahasa ajam, batal sholatnya. Kata dia, waqaftu ardi fulanatan li masjid. Aku wakafkan tanah saya di situ untuk masjid. Maka sholatnya nggak batal. Tapi apabila ibadah itu nggak perlu kepada lafaz, cukup niat saja. Contohnya, iktikaf. Lalu dia lafazkan iktikaf dalam sholat, maka sholatnya batal. Tapi kalau diniatkan iktikaf sedang sholat, batal nggak sholatnya? Tidak batal. Maka ketika kita masuk masjid, lupa niat iktikaf, kita ada sholat tahiyat, maka sedang sholat itu kita katakan dalam hati, sah iktikaf, maka iktikafnya sah, sholatnya tidak batal. Tapi kalau diucapin, baru batal sholatnya. Namun kalau ucapan itu perlu untuk kesahan suatu ibadah, kalau nggak diucapkan nggak jadi ibadah, maka hukum mengucapkannya tidak membatalkan sholat, yaitu wakaf salah satunya. Dengan syarat tidak ada khitab. Itu juga pembahasannya. Tidak ada khitab. Tapi kalau ada khitab nggak sah. Kita sedang sholat duha, kawan ada di samping. Kita katakan waqaftu ardi laka. Saya wakafkan tanah saya itu ke kamu. Maka batal sholat. Ketika ucapan alhamdulillah, teman kita di samping bersih, dia ucapkan alhamdulillah, lalu kita ucapkan yarhamukallah, salatnya batal. Bukan karena doa, tapi karena ada khitab. Nah, khitab kepada selain Allah. Tapi kalau dikatakan yarhamuhullah, salatnya enggak batal. Satu-satunya makhluk yang boleh dikhitab dalam ibadah kita hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayuhan nabi. Nah, di sini dalam pemahaman ini masuk aliran pemahaman liberal. Kata pemahaman liberal, assalamu alayka ayuhan nabi itu sahabat ketika diimami oleh Rasulullah. Sekarang kita nggak diimami oleh Rasulullah, maka ucapannya diganti assalamu alaihin nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu pemahaman liberal. Jadi diganti alaika dan alaihi. Nah, kalau masuk doktrin itu sama masyarakat awam, ya juga. Nah, akhirnya batal sholat umat gara-gara satu kata itu. Assalamu alaihin nabi. Khair. Wala ya'ti fihi khilaful mu'atah, dan tidak berlaku pada wakaf khilafiyah mu'atah. Mu'atah asal kata daripada ata, memberi. Mu'atah saling memberi. Maksudnya adalah sebuah akad yang tidak menggunakan ijab qabul, hanya tahu sama tahu, rela sama rela. Jual beli ada khilaf mu'atah, sedekah ada khilaf mu'atah, hibah bisa khilaf mu'atah. Nah, terkasihkan ke kawan nih, diambil dia. Nah, cuman ngajak itu saja, nggak tahu tuh sedekah, hibah atau hadiah. Nah, jelas kita ambil, ke makanan kita makan, kalau pakaian kita pakai. Nanti urusan belakang untuk apa masalahnya. Itu sah atau enggak sah? Ada khilaf di situ, mengatakan sah dan enggak. Tapi dalam bab wakaf enggak ada khilaf mu'atah di situ. Ada orang diam-diam bawa semen 50 karung diantarkan ke masjid. Pak, nih dari saya. Ya, taruh di situ, kata Pak Pengurus. Itu belum sah. Nah, wakafnya belum sah. Sedekah sah, hibahnya sah, hadiahnya sah, nyumbangnya sah, infaknya sah. Tapi kalau sekiranya itu 50 karung semen katanya wakaf, belum sah wakafnya.
Nah, maka sebagai penanggung jawab pembangunan dia harus katakan ini niatnya apa. Itu perlu dibetulkan, ini niatnya apa. Sama dengan ambil zakat dadakan di bulan Ramadan. Itu ketika datang seseorang suami istri mengatakan, atau seorang suami, ini fidyah istri saya 30 hari dia tidak berpuasa. Ini fidyah istri saya 30 hari dia enggak puasa. Lalu ambil zakat, langsung menerima saja. Dikasih orang terima. Seharusnya tanya dulu, kenapa istri bapak bayar fidyah? Nah, kenapa bayar fidyah? Dia menyusui anaknya. Dia menyusui anaknya. Kenapa dia tidak puasa gara-gara menyusui? Dia khawatirkan siapa? Apakah dia khawatir kepada dirinya lemah, tak sanggup menyusui anak sedang puasa? Atau dia khawatir kesehatan anaknya, sementara dia dirinya kuat, tapi anaknya enggak kuat? Atau dia khawatirkan kedua-duanya? Kalau ada tiga kejelasan tersebut. Kalau kata dia, saya khawatir kepada diri saya, anak saya enggak ada masalah, tapi saya enggak sanggup. Nah, fidyah bawa pulang, enggak ada kewajiban fidyah. Istri bapak kewajiban qada saja. Oh, kedua-duanya dia khawatirkan, dia enggak sanggup, anaknya pun enggak sanggup, enggak juga ada fidyah. Tapi kalau dikhawatirkan anaknya saja baru ada fidyah. Nah, kami terima fidyah dari bapak sebagai apa? Fidyah dari istri bapak, tapi juga harus diketahui dia tetap wajib qada. Nah, bukan asal orang kasih langsung terima. Nah, begitu juga tentang barang wakaf tadi. Kalau ada orang mengantarkan sesuatu untuk pembangunan yang sifatnya pesantren, mushola, masjid, panti, yang sifatnya kemaslahatan umum, maka si pengelola harus secara jelas mengatakan ini apa niatnya. Kalau wakaf, tolong diucapin. Kalau enggak wakaf, ya enggak apa-apa, enggak diucapin. Karena wakaf, sepakat ulama mengatakan la yasihu illa bilafzin. Titik. Walau bana binaan ala hayati masjidin, jikalau seseorang mendirikan bangunan di atas bentuk masjid, mendirikan bangunan di atas bentuk masjid, di mana antum lihat ada bangunan kayak masjid? Nah, tanya-tanya enggak masjid? Hah? Di mana? Di Barus. Arah-arah ke Barus. Nah, kayak masjid dibuat. Bana binaan ala hayati masjid, dia dirikan bangunan di atas bentuk masjid. Wa adzina fi iqamatis sholati fihi, dan dia memberi izin untuk melaksanakan salat di dalamnya bangunan. Dia dirikan bangunan bentuk masjid, kemudian dia berikan izin orang untuk salat di situ. Bahkan ada sound sistemnya untuk azan, untuk iqamah. Tapi enggak pernah keluar dari mulut dia ini wakaf. Lam yakhruj bidzalika an milkihi. Niscaya tidak keluar ia status bangunan dengan demikian izin melaksanakan salat dari hak miliknya seseorang. Ini penegasan daripada lafaz tadi, la yasihul waqfu illa bilafzin. Jadi penegasannya adalah kalaupun dia buat bangunan seperti masjid bentuknya, kemudian dia izinkan orang solat di situ, dia siapkan perlengkapan solat, ada kubahnya, ada mihrabnya, ada mimbarnya, ada sound sistemnya, ada sejadahnya, persis seperti masjid, tapi enggak pernah keluar dari lidah dia ini untuk masjid. Hukum katakan lam yakhruj bidzalika an milki, tidak keluarlah bangunan tersebut dengan demikian izin dan sebagainya dari hak miliknya seseorang. Kama sebagaimana halnya iza ju'ila makanan ala hayatil maqbarah, apabila dijadikan sebuah tempat dengan bentuk perkuburan.
Dia desain tanahnya kayak kuburan. Ada beringin di situ, itu ciri-ciri kuburan. Kemudian diizinkan berkubur di situ. Orang karena lihat ada kuburan di situ, kemudian nggak ada rumah, kemudian ada cangkul, peralatan gali kubur, ada pohon apa lagi itu, bunga apa yang kuburan? Kamboja. Masya Allah, hari itu kita buat taman, beli bunga Kamboja. Sampai di pondok kata kawan-kawan, ini bunga kuburan. Kita nggak tahu, ya sudah ditanam saja di luar pondok. Nah, banyak bunga Kamboja situ. Ada orang datang, Pak, izin kuburnya silakan, gratis saja. Udah banyak jenazah yang dikuburkan di situ. Padahal nggak terungkap di lidah dia ini tanah wakaf untuk perkuburan. Nah, begitulah hukumnya. Tanah itu tetap menjadi hak miliknya, dan orang berkubur di situ hukumnya meminjam. Dalam bab meminjam sudah dibahas kemarin, apabila seseorang meminjamkan tanah untuk dikuburkan, maka dia tidak boleh menarik pinjamannya sebelum mayatnya hancur, dan boleh ditarik pinjaman sebelum mayat ditimbun, walaupun mayatnya sudah diletakkan di dalam. Sudah diletakkan di dalam, mau ditimbun lagi, tadi yang nggak jadi, saya izinin. Nah, itu boleh. Tapi kalau sudah ditimbun nggak boleh. Izinnya itu harus diperpanjang sampai mayatnya hancur. Nah, itu penyelesaiannya kalau sampai terjadi nanti persengketaan, mayat sudah dikubur, tapi yang namanya tanah tersebut tetap menjadi hak milik dia. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat kita. Tanah dia luas, dipakai oleh orang-orang, anak-anak muda main bola. Lama-lama ada jadi lapangan saja. Ganti generasi ke generasi. Orang kampung bilang itu lapangan kampung. Kata dia itu tanah saya. Nah, tapi karena sudah semua orang tahu, yang itu sudah meninggal semuanya, tanah itu sudah lumrah jadi lapangan, lama-lama itu jadi milik kampung saja. Sementara itu tetap hak milik dia, hak milik sepemilik selagi tidak ada kata-kata wakaf. Maka kalau sekiranya ada tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat ramai, kalau sudah terlalu banyak, nah sebaiknya kalau antum gak ikhlas, cepat diselesaikan. Tanah pembuangan sampah juga sama. Tanah kita di kebun, ada ruang buang sampah situ 2 potong, tak lihatin saja. Nanti lama-lama jadi 5 bungkus, lama-lama dibakar, lama-lama sekampung orang buang sampah situ. Meninggal orang pertama, digugat oleh anaknya, tanah saya ini, kenapa dibuang sampah di sini? Oh, di dulu kami itu buang sampah di situ. Nah, hukum mengatakan tetap milik si pemilik awal selagi tidak ada ucapan ni wakaf untuk tempat pembuangan sampah. Nah, lam yakhruj bidzalika an milki. Semua aktivitas tadi tidak menyebabkan tanah keluar pada status hak milik orang yang memiliki awal. Bi khilafi, dengan lain halnya, ma law azina fil i'tikaf, sesuatu atau kejadian kalau dia memberi izin beriktikaf di bangunan tersebut. Nah, kalau dia memberi izin beriktikaf di bangunan tersebut, fa innahu yasihu bidzalika masjidan, maka sesungguhnya memberi izin beriktikaf di bangunan itu, yasiru, jadilah dianya bangunan, bidzalika, dengan demikian izin iktikaf, masjidan, menjadi masjid, menjadi masjid. Nah, ini cara menipu orang kaya. Orang kaya kan biasa buat masjid di halaman rumah, mushola. Nah, kita datang, izin Pak, kami iktikaf di sini 3 hari. Silakan katanya. Nah, itu tanah ada, jadi
masjid. Nah, selesai diizinkan i'tikaf, pada 3 hari antum baca kita nih Pak. Nah, ini musola ini nggak boleh Bapak jual lagi, nggak boleh diapa-apain lagi, ini sudah jadi masjid. Kapan katanya? Ketika Bapak izinkan kami i'tikaf di sini. Nah, tapi kalau diizinkan sholat nggak jadi masjid dia. Tapi kalau diizinkan i'tikaf jadi masjid. Itu juga rumah mewah orang. Rumah mewah, Masya Allah. Kita pengen tuh jadi masjid. Izin i'tikaf sinilah. Ya silakan i'tikaf. Jadi masjid tuh rumah. Iya. Makanya jangan bercanda dalam hal i'tikaf. Bahaya. Qala Imam Al-Baghawi fi Fatawah, berkata Imam Al-Baghawi dalam kitab fatwa beliau, Fatawah. Itu macam apa tadi? Fatawi? Fatawi. Menurut wazan iya, mafa'ila. Fatawi, mafa'ila. Tapi yang sering baca oleh mas saya Fatawah. Nggak tahulah mana yang benar. Kalau fatawa, fatawa mafa'a. Kalau fatawi mafa'ila. Jamak amsilah mubalaghah daripada sigat muntahal jumuk dari fatwa. Oke lah, yang tepat menurut kaidah fatawi. Nah, walau qala lil qayyimil masjid, jikalau seseorang berkata kepada penanggung jawab masjid, qayyim, penanggung jawab, idribil labana min ardi lil masjid, buatlah olehmu akan batu bata dari tanah saya untuk masjid. Kebetulan bapak itu tanahnya tanah liat. Maka dibilang sama pengurus, Pak pengurus, suruhlah orang lain itu buat saja bata untuk masjid dari tanah saya. Fadarabahu, lalu membuat ia pengurus penanggung jawab akannya bata. Setelah dibuat, dibakar, wabana bihi al masjid, dan membangun ia si penanggung jawab bihi dengannya bata yang sudah dibuat al masjidah akan masjid, saralahu hukmul masjid, maka jadilah bagi tanah yang sudah jadi bata itu hukum masjid, maka dinding bata itu sudah jadi masjid. Konsepnya atau konsekuensinya laisa lahu naqdu, tidak boleh baginya seseorang merobohkannya. Kalau dia bertengkar dengan pengurus, dia nggak boleh minta batanya dan nggak boleh menghancurkannya. Sama waktu kejadian 2003 kita pergi ke Pasaman, izin i'tikaf 3 hari satu musola. Musola itu milik dari 4 kepala suku. Kita minta izin sama 3 kepala suku, satunya lupa. Nah, yang datang ke masjid bukan yang 3 minta izin nih, yang satu yang lupain. Nah, kalian ngapain di sini? I'tikaf Pak, 3 hari sudah izin sama bapak fulan. Seharusnya dia satu lagi, kita nggak sebutin. Kata dia 1/4 musola ini punya saya. Kalau kalian nggak keluar, saya robohkan 1/4-nya. Nah, daripada dirobohkan, mendingan kita keluar. Walaupun mereka sudah izinkan, tapi 1/4 hak saya. Karena musola itu musola suku, jadi 4 suku. Jadi 1/4 milik suku bapak itu. Nah, kalaupun kejadiannya seperti itu, batanya dari bapak tersebut, dia nggak boleh merobohkannya. Walahu istirdaduhu qabla ayyub nabi, boleh bagi pemilik tanah memintanya batu bata
sebelum bahwa dibangunkan, didirikan dengannya masjid. Nah, batu bata sudah selesai dibuat, sudah dibakar, sudah siap diletakkan di masjid, semen sudah dikacau, sudah selesai semuanya mau dipasang. Datang pemilik tanah tadi, batu bata sambil kembali. Nah, ketika diambil kembali, boleh diambil kembali, tapi harus mengeluarkan upah pembuat batu bata. Nah, boleh diambil kembali secara hukum. Nah, hukum fikih. Tapi secara hukum tasawufnya, orang yang kembali pada hadiahnya, sedekahnya, infaknya sama dengan anjing yang menjilat muntahnya. Walaupun hukumnya haram, tapi tetap sah. Tapi kalau sudah dibangunkan ke masjid, maka tidak boleh dirobohkan. Intaha. Habis pernyataan Imam Al-Baghawi. Wa al-halqa bulkini bil masjid fi dzalik, menyamakan hukum oleh Imam Bulkini dengan masjid fi dzalik dalam kasus tersebut, al-bi'ral mahfurata lis-sabil, sumur yang digali untuk musafir. Sumur yang digali untuk musafir. Dikata seorang pemilik tanah kepada relawan atau kepada orang yang punya tanggung jawab terhadap kemaslahatan umum, galilah sumur di tanah saya ini. Nah, galilah sumur di tanah saya ini supaya airnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Maka dimulailah tanah itu digali. Selagi airnya belum ketemu, boleh dia rujuk. Tapi apabila airnya sudah ketemu dan dimanfaatin, maka dia tidak boleh rujuk lagi. Itu tetap musabbal fi sabilillah sampai akhir hayat, karena itu maknanya wakaf. Titik. Dan menyamakan hukum oleh Imam Asnawi, yaitu madaris, madrasah, dan ribat. Ribat artinya surau. Nah, ribat, arti dasar ribat itu adalah berjaga-jaga di perbatasan. Berjaga-jaga di perbatasan negara muslim dan negara non-muslim. Maka orang yang berjaga-jaga di perbatasan, walaupun dia meninggal dunia dalam penjagaannya, Nabi bersabda, dia tetap dinilai pahala sholatnya, pahala wajibnya, dan pahala sunnahnya sampai hari kiamat. Jadi catatan amalnya nggak tertutup. Itu asal makna ribat. Nah, ketika negara Islam sudah mulai menyebar luas, maka akan ada ribat antara perbatasan muslim dan muslim. Awalnya ini negara muslim, dibuat sebuah perbatasan. Sebelah sana negara non-muslim. Negara non-muslim itu juga negara muslim juga. Hanya perbatasan ini, tempat berjaga-jaga itu kosong. Tak apa lagi dijaga, sudah negara muslim semuanya. Dilihat oleh ulama sufi tempat itu, ini bagus kita manfaatin ini untuk suluk, untuk zikir. Maka tempat itu diisi oleh ulama-ulama tasawuf. Jadi diajak murid-muridnya, kita zikir sini saja. Ini bekas tentara berjaga-jaga dulu. Nah, dijadikanlah itu tempat zikir. Beralihlah makna ribat menjadi surau. Itu asal kata ribat. Jadi kata Imam Asnawi, apabila seseorang berkata kepada pengurus madrasah, buatlah tanah, buatlah batu bata dari tanah saya ini. Maka pengurus surau, pengurus madrasah membuat batu bata. Maka ketika batu bata sudah dibangunkan ke madrasah atau ke surau, maka pemilik batu bata atau pemilik tanah tidak boleh rujuk, tidak boleh mengambil kembali dengan cara merobohkannya. Jadi asal hukum ke masjid, lalu disamakan hukum dengan masjid oleh Imam Bulkini, sumur, Imam Asnawi, madrasah dan ribat. Secara kesimpulannya adalah setiap fasilitas umum. Jadi dengan terbatas dengan teks, tapi kesimpulan hukum setiap fasilitas umum. Nah,
baik fasilitas umum itu untuk ibadah atau pendidikan atau kesehatan atau mubah, hanya sekedar untuk pertemuan kerapatan adat nagari. Ini tempat musyawarah adat. Qala Syekh Abu Muhammad, wa kadza law akhadha minan nasi liyubmujarradi binaih. Begitu juga law akhadha minan nas, jikalau seseorang mengutip dari manusia, seseorang mengutip dari manusia, artinya mengutip sumbangan batu bata atau sumbangan uang untuk dibelikan bata, liyubna bihi, supaya dibangunkan atau didirikan dengannya akan zawiyah ini bahasa Yaman, maknanya tempat pendidikan juga, atau ribatan surau, fayasiru kadzalik, maka jadilah dia seperti itu dengan semata-mata dibangun atau semata-mata didirikan. Ketika pengurus madrasah mengutip bahan bangunan dari masyarakat untuk membangun semua madrasah, kemudian madrasah didirikan, kemudian pengurusnya merubah alih fungsi jadi surau, boleh? Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Itu juga sebaliknya, seseorang mengutip dari manusia liyubna bihi, supaya dibangun misalnya musola, kemudian dialih fungsi jadi masjid, boleh? Boleh. Kok beda? Musola itu difungsi jadi masjid, itu penyempurnaan fungsi. Tapi apabila madrasah dialih fungsi jadi musola, itu peralihan fungsi. Kalau peralihan nggak boleh, kalau penyempurnaan boleh. Dulu dikutip untuk TPA, sekarang untuk MDA. Dikutip untuk MDA, kemudian di sanawiyah. Gak ada masalah dalam fungsi yang sama. Musola jadi masjid gak ada masalah. Tapi masjid dirubah jadi musola, itu yang gak boleh. Itu penurunan fungsi. Nah, wada'afahu ba'duhum, tapi tetap aja sebagai mereka anggap tu pendapat tu dhaif, melemahkan akannya pendapat Syekh Abu Muhammad oleh sebagian mereka ulama. Itulah yang terjadi di tengah ulama. Enggak ada masalah. Satu bilang pendapat kamu lemah, enggak ada masalah. Bukan tadi bahan pertengkaran. Nah, penting dia argumennya masing-masing. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala baru datang ke Kufah, ingin mendalami, mengenal mazhab Imam Abu Hanifah, yaitu mazhab ahli ru'ya. Imam Syafi'i berkeinginan menggabungkan mazhab ahlul hadis dengan mazhab ahli ra'yi, bukan ahli ru'ya, ahli ra'yi. Mazhab ahli hadis telah selesai beliau pelajari pada Imam Malik rahimahullah. Kemudian beliau jumpa mau belajar mazhab Imam Abu Hanifah. Ternyata Imam Abu Hanifah sudah meninggal. Beliau langsung belajar sama dua murid terkemuka. Yang pertama Muhammad bin Hasan, yang kedua Abu Yusuf. Kemudian Imam Syafi'i sampailah di masjid di mana Qadi Abu Yusuf mengajarkan. Pada saat itu Imam Syafi'i melihat salah seorang murid Qadi Abu Yusuf itu salat enggak ada tumakninah. Cepat begitu. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Karena i'tidal sama duduk antara dua sujud, mazhab Abu Hanifah tidak ada tumakninah. Kata Imam Syafi'i, salat kamu batal. Kamu siapa? Baru datang sini mengejek batal salat saya. Ini mazhabnya Imam Abu Hanifah. Dibawalah Imam Syafi'i menghadap gurunya Abu Yusuf. Kalau muridnya itu langsung emosi, Abu Yusuf itu santai saja menghadapi Imam Syafi'i. Kamu siapa? Pemuda dari mana? Dari Bani Hashim, maaf dari Quraisy.
namanya Muhammad bin Idris As-Syafi'i, tujuan kamu ke Kufah itu apa? Katanya mau mempelajari pendapat ahli ra'yi. Kemudian tunjukkan saya di mana kuburnya Imam Abu Hanifah. Pergilah mereka ke kubur Imam Abu Hanifah dan solat di masjid dekat situ. Maka solat tahiyat masjidnya Imam Syafi'i memakai mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kata Abu Yusuf, kalau seperti ini ibadah solat kamu, tidak ada perbedaan antara mazhab kita. Katanya, saya solat seperti ini menghargai ini Imam Abu Hanifah. Hanya menghargai Imam Abu Hanifah, solat saya nggak seperti ini sebetulnya. Nah, tapi Imam Abu Hanifah solatnya seperti ini, saya buat seperti ini. Karena itu hanya solat sunat, bukan solat wajib. Hanya solat tahiyat masjid. Nah, begitu yang dikatakan mazhab atau akhlak salafus soleh. Nah, ahlus sunnah wal jamaah menghargai perbedaan, tapi tidak menyalahkan satu sama lain. Imam Syafi'i rahimahullah belajar di halaqah Imam Malik. Ketika itu Imam Malik jatuh sakit dan beliau menggantikan, minta tolong gantikan pada Imam Syafi'i untuk melanjutkan pengajiannya. Kata Imam Syafi'i, wahai Imam, bagaimana saya menggantikan pengajianmu? Kamu kan tahu ada beberapa pendapat yang beda di antara kita. Kalau saya sampaikan pendapat kamu, nggak mungkin. Menurut saya itu salah. Kalau saya sampaikan pendapat saya, bagaimana? Itu kan majelisnya kamu. Apa kata Imam Malik? Sampaikan saja pendapat kamu, nggak ada masalah. Sampaikan saja pendapat kamu. Imam Syafi'i katakan pada Imam Abu Hanifah, idza zukiral ulama'u fal maliku najmu. Kalau disebut ulama, Maliklah bintangnya. Itu sanjungan Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Malik, walaupun beda pendapat dengan beliau. Lahirlah mazhab Syafi'i dan Maliki. Guru dan murid beda pendapat, nggak ada masalah. Dipujilah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memuji Imam Malik, idza dzukiral ulama'u fal maliku najmu. Apabila disebut ulama, Maliklah bintangnya. Kata Imam Malik, atasi'us sama'u najman wahid. Apakah menurut kamu langit itu hanya cuma bintangnya satu? Nah, langit itu bintangnya banyak. Kamu salah satu bintangnya juga. Jadi kalau dikatakan bintang seseorang tuh, ya masih banyak bintang-bintang yang lain. Nah, karena langit itu bintangnya nggak satu. Khair, itu akhlak dari orang mengatakan salafus soleh. Lalu dia katakan salafus soleh, lalu tidak bisa terima perbedaan pendapat, mengatakan benar sendiri, menyalahkan pendapat orang lain, itu kan salafus soleh. Nah, itu salafus salah. Khair. Coba lihat di sini berbagai macam perbedaan pendapat. Kata Imam, Masya Allah, Imam Syekh Abu Muhammad, itulah hukumnya. Seorang penanggung jawab apabila mengutip sumbangan dari masyarakat tidak boleh dialihfungsikan kepada yang lain. Ini sebetulnya hukum penting di tengah masyarakat kita hari ini. Banyak yang mengutip-ngutip sumbangan tapi dialihfungsikan. Nah, bahkan hari ini masyarakat tidak terima bukan hanya dialihfungsikan, cuman dibeda fungsikan. Dia kutip uang untuk karpet masjid, tapi karena uang sudah berlebih untuk karpet, dibelikan untuk kipas angin. Dia katakan saya nggak terima. Nah, sampai hari ini begitu ceritanya. Saya nggak terima. Niatnya karpet kok jadi kipas. Nah, niatnya untuk lantai masjid kok jadi lantai WC. Khair. Nah, pendapat yang jelas-jelas berbeda, dibangunkan, dikutip untuk musola, dibuatkan ke madrasah, dikutip untuk madrasah, dibuatkan untuk surau, kata Abu Muhammad tidak sah. Tapi pendapat itu dianggap dhaif oleh sebagian ulama yang lain. Wa yasu waqfu baqaratin ala ribat liyashraba labanuha min liyashraba bina ma'ruf liyashraba labaniha man nazalahu. Sah hukumnya mewakaf sapi untuk surau supaya meminum susunya sapi man nazalah, orang yang mampir akannya surau.
artinya mampir di surau tersebut, atau supaya dijual anak-anaknya sapi untuk kemaslahatannya surau. Nah, yang jelas induk sapinya enggak boleh dijual. Ini sapi ini saya wakafkan untuk masjid, maka sapi tidak boleh dijual. Kira-kira masjid itu bisa mengelola, terima. Kalau enggak, bilang kami enggak sanggup terima wakaf sapi. Nah, pindahkan ke masjid yang lain saja. Jangan sampai nanti pengurus terima. Kena pengurus terima nanti disembelih, tadi dijual, itu enggak sah hukumnya. Wakaf tidak sah dijual. Nah, sampai permasalahan terjadi, bagaimana kira-kira kalau karpet wakaf masjid karena sudah usang, datang pewakaf karpet yang baru. Nah, karpet ini disimpan, boleh nggak dijual? Nah, tidak boleh dijual. Tetap karpet wakaf dari masjid yang sudah nggak kepakai tidak boleh dijual. Kalau masjid itu bisa memanfaatkannya, misalnya 2 kali dalam setahun dibentangkan di lapangan, nggak ada masalah. Tapi kalau karpet itu nggak kepakai, maka dialihfungsikan ke surau terdekat, atau cari masjid lain yang karpetnya sudah lebih usang dari karpet usang kita. Nah, pindahkan ke situ, yang itu pindahkan ke surau itu pindahkan ke surau yang lain sampai karpetnya habis. Nggak layak untuk tempat sholat, maka jadi keset kaki. Yang jelas tidak boleh diperjualbelikan. Itu pendapat mu'tamad. Pendapat yang dhaif mengatakan kalau tidak ada cara pemanfaatannya kecuali hanya dengan cara dijual, maka hukum menjualnya boleh karena darurat. Ini dah sampai hukum akhir, nggak bisa lagi diakali. 6. Wasurita lahu ailil waqfi ta'bidun fala yasihu ta'kituhu. Disyaratkan bagi wakaf ta'bid selama-lamanya, maka tidak sah memberi jangka waktunya wakaf. Saya wakafkan karpet ini ke masjid selama 2 tahun, nggak boleh. Syarat wakaf itu harus ta'bid selama-lamanya. Misal, wakaf tu ala Zaidin sana, aku wakafkan akannya barang kepada si Zaid selama setahun. Syarat kedua, tanjiz. Tanjiz itu tembus, langsung maknanya. Nah, langsung. Maka tidak sah mengkait-kaitkannya wakaf, menggantungkannya wakaf. Contoh, wakaftuhu ala Zaidin idza jaa ra'sus syahr. Aku wakafkan barang itu, nya itu kepada barang wakaf apa saja bentuknya, kepada si Zaid apabila telah datang awal bulan. Apabila telah datang awal bulan, hukumnya tidak sah. Kalau maunya wakaf di awal bulan, tunggu awal bulannya datang, kemudian ikrarkan kalimat wakaf. Tapi jangan sampai ikrarkan sekarang, wakafnya nanti. Apabila datang tahun baru besok, saya wakaf ini ke masjid, maka wakafnya nggak sah. Datang tahun baru, itu barang nggak jadi wakaf, maka perlu diulang kalimatnya kembali, saya wakafkan barang ini sekarang. Naam, ya, itu betul, tapi sah mengkaitkan wakaf dengan mati. Apa maksudnya? Wasiat. Kalau saya mati ini saya wakafkan. Nah, kalau saya hidup masih saya pakai. Kalau saya mati nggak ada lagi yang pakai, saya wakafkan. Itu hukumnya sah. Hanya ta'liq yang kepada mati saja yang sah. Waqaftu dari ba'da mauti alal fuqara. Saya wakafkan rumahku kepada fakir miskin setelah aku mati. Itu disebut dengan wasiat. Qala Syekhani, berkata Syekhuna, 2 orang syekh kita siapa? Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Wa ka'annahu wasiyah, seolah-olah itu wasiat. Nah, beliau masih mengatakan itu seolah-olah kayak wasiat. Liqaulil kuffali, karena ada perkataan Imam Kuffal, innahu sesungguhnya
law aradaha lil bai'i kana ruju'an. Jikalau aradaha, menawarkan ia si pemilik akannya barang untuk dijual, kana ruju'an, ada ia barang, maaf, ada ia penawaran, itu bentuk rujuk. Ada ia penawaran bentuk rujuk. Dia kata kakek tua itu, kalau saya meninggal, rumah ini saya wakafkan untuk fakir miskin. 2 bulan setelah itu dia tulis di situ, rumah ini dijual tanpa perantara, hubungi nomor. Kemarin katanya bapak niat wakaf, ini kenapa ditawarin dijual? Kata Imam Kufal, penawaran jual seperti itu berarti si kakek sudah menarik niat wakafnya. Apakah wasiat bisa seperti itu? Hah? Apakah wasiat bisa? Wasiat dengan penawaran belum dianggap penarikan, tapi kalau dengan cara aksi sudah dilakukan jual baru dianggap rujuk. Tapi dengan penawaran belum. Berarti kan beda sama wasiat berarti. Nah, karena beda tipis itulah Syekhani Ibnu Hajar, Syekhani Imam Nawawi dan Imam Rafi'i katakan seolah-olah wakaf itu kayak wasiat. Nah, enggak mutlak wasiat. Karena kalau mutlak wasiat, penawaran tidak membatalkan wasiat. Sementara wakaf seperti itu bisa batal dengan hanya ditawarkan untuk dijual. Itu beda dikit.